Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun sahabat berada. Sahabat guru PAUD, saat ini saya berada di ruangan aula yang sangat luar biasa di Pendopo Saba, Kabupaten Banyuwangi. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengikuti podcast dengan salah satu kepala daerah perempuan yang sangat luar biasa. Dedikasinya memberikan perhatian kepada pendidik PAUD kita. Penasaran dengan sosoknya siapa? Ayo ikuti saya. Banyuwangi tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah dan kuliner yang khas. Banyuwangi ternyata punya kepala daerah perempuan yang memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan, khususnya para guru TK dan pendidik PAUD. Ya, dialah Ibu Pitiandani Azwar Anas. Ibu Bupati Banyuwangi ini memiliki berbagai program khusus untuk pendidikan anak usia dini, seperti program Bunga Desa, program percepatan penurunan stunting, dan transisi PAUD ke SD. Dan ternyata Ibu Bupati yang hebat ini juga suka mendongeng loh. Mau tahu bagaimana perhatian beliau untuk PAUD? Yuk kita simak obrolan Bintang Podcast, Bincang Santai dan Riang, podcast episode spesial bersama Bupati Banyuwangi. Halo, hai, semangat pagi sahabat guru PAUD Dikmas semuanya. Kembali lagi ke dalam podcast kita yang sangat luar biasa, Bintang Podcast, Bincang Santai dan Riang bersama guru PAUD Dikmas. Sahabat guru PAUD Dikmas, kali ini podcast kita sangat luar biasa karena apa? Edisi spesial kita bersama dengan Bupati Banyuwangi. Sesuai dengan yang sahabat sudah saksikan bersama dari VT yang tadi kita sudah tampilkan, saat ini kita telah bersama dengan sosok yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bunda Ipuk. Halo Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana nih? Ayah Made. Ayah Made, jadi Ayah Made ya karena kita panggilnya Bunda dan Ayah. Iya betul, kalau di PAUD gitu ya. Betul sekali Bunda. Karena kita melihat aura Bunda ini sangat luar biasa ini di hari ini. Mungkin sahabat kita harus sapa dulu dengan pantun nih sahabat guru PAUD semuanya. Boleh ya Bunda? Boleh. Baik. Jalan sama istri beli minyak wangi. Mau beli baju, ukurannya nggak ada. Senang hati sudah sampai Banyuwangi. Bisa bertemu dengan Pak Bunda Ipuk yang sangat luar biasa. Bunda Ipuk, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Bunda Ipuk tahu nggak sih kalau Bunda Ipuk itu sangat dinanti sama guru-guru PAUD kita. Oh ya? Betul. Aduh. Karena sangat dinanti ini jadi banyak banget yang harus kita obrolin, yang harus kita perbincangkan dalam sesi podcast kita hari ini. Bunda gimana, siap Bunda? Siap. Tampaknya sudah sangat semangat sekali narasumber kita di podcast kita di kali ini. Kalau gitu kita makan kuah soto di Pendopo. Ayo mah kita let's go. Baik Bunda, karena suasananya sangat santai ya Bunda ya. Ini Pendoponya luar biasa sekali. Kita obrolannya santai saja Bunda. Baik, pertama sebenarnya kita penasaran banget nih Bunda. Kita awal dengan bahasa bekennya kepo-kepo dulu nih sahabat guru PAUD Dikmas. Kita kepo banget nih dengan peran ganda yang Bunda jalankan saat ini. Pertama, Bunda itu menjalankan peran sebagai kepala daerah. Kemudian yang kedua, Bunda juga menjalankan peran sebagai Bunda PAUD gitu, yang pasti dinanti banget nih sama pendidik ataupun sahabat guru PAUD kita. Boleh diceritakan dong Bunda, bagaimana Bunda menjalankan kedua peran ini dengan sangat baik? Ya, sebenarnya sebagai Bupati dan sebagai Bunda PAUD punya sama-sama tanggung jawab yang tidak jauh berbeda. Bahkan saya bersyukur saya menjadi Bunda PAUD dan sekaligus menjadi Bupati Banyuwangi. Karena dengan posisi saya sebagai Bunda PAUD dan saya sebagai Bupati Banyuwangi, saya bisa mengintervensi kebijakan saya terkait dengan
pendidikan yang ada di PAUD. Nah, jadi tidak ada masalah menurut saya ketika saya menjalankan dua tugas itu, bahkan seiring sejalan. Dan kebetulan di Banyuwangi ini kita punya program prioritas wajib pendidikan dan kesehatan. Jadi PAUD itu kan masuk dalam pendidikan. Maka ini menjadi menjalankan saya sebagai Bunda PAUD, sebagai Bupati juga menjalankan dua hal yang sama. Di mana saya juga bisa meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan intervensi dalam bidang PAUD. Contohnya misalkan kita bicara PAUD terkait dengan bagaimana kompetensi gurunya, bagaimana sarana prasarananya, lalu juga bagaimana perizinannya dan sebagainya. Jadi saya bisa mengintervensi itu lebih detail kepada Dinas Pendidikan. Dan kalau kita bicara PAUD, kita juga tidak hanya bicara dalam Dinas Pendidikan. Jadi Bupati bisa mengintervensi dengan SKPD-SKPD yang lain. Kalau kita bilang cross cutting ya, atau kolaborasi lah. Gitu. Jadi saya sebagai Bupati bisa melibatkan Dinas Kesehatan, melibatkan Dinas Sosial, bisa melibatkan Dinas Pertanian bahkan untuk gizi anak PAUD, bisa melibatkan Dinas Perikanan, dan dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi saya rasa dengan menjadi Bunda PAUD sekaligus Bupati, ini malah menjadi sangat penting dan sangat strategis bagi saya. Baik, luar biasa sekali Bunda. Berarti dengan adanya peran ganda ini sebenarnya tidak menghambat program-program yang direncanakan, malah mendukung. Kan itu selaras ya Bunda ya. Bahkan Bunda maksudnya punya kemampuan untuk mengarahkan dinas-dinas lain yang terlibat untuk mendukung PAUD. Baik, tadi ada dinas bukan hanya dinas pendidikan ya, ada dinas kesehatan, kemudian bahkan juga pertanian juga tadi Bunda bilang. Baik, luar biasa Bunda. Kita lanjut nih Bunda ke pertanyaan kami yang kedua. Kami mendengar ada kabar burung dari Banyuwangi yang terbang ke Jakarta gitu ya, dari Banyuwangi terbang ke Jakarta bahwa Bunda ini punya program bunga desa gitu ya. Bupati nganter di desa. Ngantor ya? Bupati ngantor di desa, kita ralat sahabat guru PAUD ya. Bupati ngantor di desa. Nah, penasaran nih kita Bunda, bisa boleh diceritakan nih mengenai program tersebut itu seperti apa sih? Ya, jadi semenjak saya hari pertama saya menjadi Bupati Banyuwangi, saya langsung berkantor di desa dengan program bunga desa tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin lebih dekat kepada masyarakat, ya. Lebih dekat kepada masyarakat, dan sekaligus saya juga ingin belanja masalah. Jadi di program bunga desa itu, di mana saya dalam satu hari berkantor di desa, saya banyak bertemu masyarakat desa. Saya belanja masalah di desa terkait dengan apa sih yang dibutuhkan masyarakat desa, lalu masalahnya apa, kesulitannya apa gitu ya. Disitulah saya melihat bahwa program bunga desa ini sangat strategis dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi, karena memang Banyuwangi juga lokasinya sangat luas sekali. Jadi banyak sekali desa-desa, terutama desa-desa terluar yang di Kabupaten Banyuwangi ini jarang dikunjungi oleh Bupati sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kami melakukan program bunga desa, dan di dalam program bunga desa itu kami bawa full tim. Jadi bawa full tim, kami bawa teman-teman dari Dispenduk Capil untuk mengurusi adminduk bagi masyarakat desa. Kami juga libatkan teman-teman dari pendidikan, dari kesehatan, perizinan, ya, lalu juga kita libatkan teman-teman pertanian, perikanan, bahkan juga Bapenda. Ya, Bapenda. Jadi kami bawa full tim agar masyarakat yang mungkin letaknya jauh dari pusat kota ini bisa terbantu dengan akses yang kita buat dalam program bunga desa tersebut. Bunda, saya penasaran, program bunga desa ini berarti tadi Bunda bilang ngajak full tim gitu ya ke desa. Itu berapa hari di desa, berkantor di desanya itu? Kalau normalnya bagi desa yang memang mungkin masih aksesnya baik dan mudah, kami cukup 1 hari. Ya, jadi dari jam kantor pagi sampai sore ditutup dengan kami sholat berjamaah di masjid untuk sholat asar. Setelah itu selesai. Tetapi bagi desa dengan akses yang sulit,
kami bisa sampai bermalam. Wah. Ya, jadi teman-teman, terutama teman-teman Adminduk ya, di Speduk Capil ya, itu bisa sampai 2 hari mereka bermalam di sana. Bahkan sampai ada yang 3 hari. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat yang jauh dari kota untuk dibantu terkait dengan Adminduk. Oke, komitmennya luar biasa sekali ya nih Bunda, sampai berhari-hari juga di desa yang mungkin secara jarak itu lebih membutuhkan waktu ya Bunda. Tapi Bunda, karena ini program terobosan ya dari Bunda Ipuk mengenai Bupati Ngantor di desa ini, saya penasaran mengenai tantangannya. Biasanya kalau terobosan awal itu kan tanggapannya macam-macam nih di lapangan Bunda. Kira-kira apa tantangan yang selama ini dihadapi? Semenjak dari pertama saya berkantor di desa, semua masyarakat positif tanggapannya, ya, karena mereka merasa terbantu dengan program Bunga Desa. Tidak ada tantangan yang sulit menurut saya, hanya masalah geografis saja. Geografis karena yaitu tadi di desa-desa tertentu yang jauh dari kota itu perlu kekuatan semangat dan tenaga yang ekstra gitu, karena medannya juga kadang-kadang sulit gitu ya. Kami pernah waktu itu ke desa di Kandangan, itu kami ada satu dusun namanya Sukomadi, itu dusun yang terujung lah istilahnya di Banyuwangi, dan aksesnya sangat sulit, harus masuk hutan, jalannya juga masih sulit, dan kami bisa bertemu dengan masyarakat di sana. Lalu juga dengan itu kami juga jadi tahu gitu ya, ternyata ya banyak sekali masih ada masyarakat itu yang tinggal di wilayah-wilayah yang sangat terpencil. Iya, berarti program ini benar-benar bisa istilahnya mengumpulkan dan belanja masalah gitu ya untuk nanti kita selesaikan gitu ya Bunda ya. Baik, sangat luar biasa sekali Bunda. Bunda, kita coba beranjak ke topik yang lain. Kita topik kali ini adalah mengenai stunting Bunda. Gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden juga sangat concern sekali. Concern sekali mengenai program stunting ini ya, sahabat guru PAUD Dikmas. Jadi kita ingin tahu bagaimana kebijakan yang sudah Bunda lakukan itu atau jalankan mengenai percepatan penurunan stunting ini di Kabupaten Banyuwangi. Ya, kalau bicara stunting itu bagian dari kesehatan. Sebenarnya bukan hanya kesehatan saja ya kalau kita bicara stunting, tapi itu bagian dari kesehatan yang menjadi program prioritas wajib kami juga. Dan ini menjadi salah satu fokus kami terkait dengan penurunan stunting. Kenapa? Karena kalau di Banyuwangi banyak anak stunting, Banyuwangi akan seperti apa generasi ke depannya? Betul sekali Bunda. Nah, maka kami buat inovasi yang kami sebut adalah Banyuwangi Tanggap Stunting. Banyuwangi Tanggap Stunting. Banyuwangi Tanggap Stunting. Nah, di situ ada di Banyuwangi Tanggap Stunting itu adalah bagaimana menyambungkan antara data dan teknologi. Kayak gimana tuh Bunda? Jadi itu bagian dari aplikasi, salah satu aplikasi yang kita buat di mana kita menggunakan teknologi dan data. Kita selama ini banyak sekali action, tapi nggak berdasarkan dengan data. Jadi dengan Banyuwangi Tanggap Stunting itu kita fokus pada by name, by address, by problemnya, dan by interventionnya. Nah, sasarannya adalah baduta, bayi di bawah 2 tahun, dan juga ibu hamil resiko tinggi. Nah, ibu hamil resiko tinggi. Sasaran itu kita memberikan bahan pangan kepada baduta dan ibu hamil resiko tinggi. Bahan pangan yang memang produk lokal ya, maksudnya hasil pertanian, hasil perikanan Banyuwangi, dan kita libatkan tidak hanya ASN, tapi juga kita libatkan kader, kita libatkan juga nakes ya, untuk bagaimana bisa bersama-sama melakukan program Banyuwangi Tanggap Stunting itu. Kita juga dalam mendapatkan bahan pangan itu, kita belanjanya nggak di pabrikan Mas. Kita belanjanya di pedagang-pedagang sayur keliling, di mana baduta dan ibu hamil resiko tinggi itu tinggal. Jadi ini juga bagian dari pemberdayaan ekonomi. Betul. Jadi kita langsung belinya ke mereka, dan kader posyandu inilah yang nanti mengintervensi apakah makanan itu dikonsumsi oleh baduta dan ibu hamil tersebut atau tidak. Dan kader ini juga nanti yang akan menginput hasil intervensinya di aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting tersebut.
Ya, jadi ini real time Mas, setiap hari dan juga sesuai dengan kebutuhan dari Batuta dan ibu hamil tersebut. Dan setiap hari menunya nggak boleh sama. Jadi kalau hari ini telur, besok harus ada ikan. Oke, berganti-ganti terus ya, ya, ganti-ganti. Bunda. Jadi tidak monoton seperti itu. Nah, inilah konsep Banyuwangi Tanggap Stunting yang kita lakukan. Dan selanjutnya kita juga ada beberapa program. Kita ada hari belanja di tanggal cantik. Jadi tanggal 1 di bulan 1, tanggal 2 di bulan 2, seperti itu. Kita libatkan semua ASN untuk belanja di pasar dan UMKM yang nanti hasil belanjanya diberikan kepada Baduta atau balita stunting dan juga ibu hamil risiko tinggi. Iya. Ya, jadi beberapa program itu juga kita lakukan. Lalu kita juga lakukan cross cutting. Kalau kita bicara stunting sama seperti kita bicara tentang PAUD tadi. Ya, jadi kita tidak hanya dinas kesehatan yang saya intervensi, tapi juga dinas sosial, lalu juga pertanian, perikanan, semua harus terlibat. Bahkan sebagai bupati saya juga punya kewenangan untuk melibatkan lintas sektor. Ya, jadi dari CSR-nya, dari perusahaan-perusahaan, ya, dengan Basnas kita libatkan juga untuk menangani stunting dan juga sektor-sektor lain masyarakat. Ya. Bunda, tadi saya coba menggarisbawahi sahabat guru PAUD Dimas, tadi ada inovasi ya dalam pelibatan data, kemudian harus by name sehingga pembelian problem solvingnya benar-benar tepat gitu ya Bunda ya. Tapi saya ingin tahu lebih dalam lagi nih Bunda mengenai pelibatan teman-teman dari pendidik PAUD dalam program stunting tadi itu seperti apa Bu? Iya, sekali lagi pelibatan teman-teman PAUD sangat strategis juga karena dari hasil survei kami bahwa 50% lebih stunting itu diakibatkan bukan karena masalah ekonomi, ya, bukan hanya masalah gizi, tapi juga masalah pola asuh. Oke, betul. Nah, jadi pelibatan teman-teman PAUD ini juga sangat penting, ya. Parenting ini juga menjadi bagian dari kami, bagaimana guru-guru PAUD juga nanti bisa berkomunikasi atau menjadi bagian dari penuntasan masalah stunting. Sekarang kan ada PAUD HI ya. Nah, PAUD HI dengan beberapa aspeknya, 8 aspeknya itu juga menjadi bagian dari pola-pola kami untuk menyelesaikan masalah stunting. Ya, berarti sahabat guru PAUD nih harus dinantikan lagi bagaimana pelibatan dari program-program yang luar biasa dijalankan oleh Bunda kita satu ini, sangat luar biasa. Baik, Bunda, kita beranjak lagi. Ada salah satu episode Merdeka Belajar yang dimana ini memang untuk peningkatan PAUDan ya Bunda ya, yaitu mengenai kebijakan transisi PAUD SD. Gitu. Kebijakan ini adalah program bagaimana transisi dari PAUD ke SD ya. Bagaimana Bunda menyikapi hal ini, kemudian praktik baik apa aja yang sudah pernah dijalankan mengenai kebijakan transisi PAUD SD ini? Iya, yang penting yang saya lakukan yang pertama kali ketika saya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi adalah tidak boleh lagi ada sekolah dasar yang ingin menerima siswa baru dengan tes calistung. Oke, jadi sudah dengan tegas ya dinyatakan tidak boleh ada lagi sekolah dasar yang pakai calistung lagi nih penerimaannya betul. Ya Bunda ya. Karena di SD lah sesungguhnya calistung itu baru diajarkan. Ya. Lalu yang selanjutnya juga kita juga dalam penerimaan siswa baru di SD ini juga harus melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, MPLS. Iya. MPLS yang menyenangkan. Jadi nggak boleh tuh lagi ya menyenangkannya ya karena mereka transfer baru dari TK PAUD ke SD, maka ya konsep-konsepnya hampir tidak jauh beda dengan ketika anak-anak ini masih berada di PAUD. Ya. Jadi harus menyenangkan ya sehingga anak-anak tidak merasa kaget gitu lah ya. Dan ini berintegrasi dengan program kami yang kami sebut dengan Siswa Asuh Sebaya. Siswa Asuh Sebaya. Jadi memang terkenalnya Siswa Asuh Sebaya itu adalah bagaimana siswa yang kaya mendukung yang miskin. Tetapi tidak hanya itu. Bagaimana kakak kelas ya yang ada di sekolah tersebut mendampingi adik-adik kelasnya.
Nah itulah konsep siswa asuh baik. Jadi kami integrasikan. Jadi adik-adik yang baru masuk, adik-adik kelasnya yang baru masuk SD ini mereka didampingi oleh kakak kelasnya. Bukan sistem bullying yang kita atau apa peloncoan ya istilahnya yang ada di MPLS tersebut, tapi bagaimana pendampingan dari kakak-kakak kelas. Pendampingan dari kakak kelas. Lakukan, ya. Iya, baik. Bunda, karena mengenai transisi PAUD SD ini sebenarnya kalau kita lihat di lapangan banyak rintangannya juga nih Bunda. Biasanya tuh orang tua juga ya Bunda, biasanya di lapangan itu di TK pengennya anak-anak udah bisa belajar itu calistung gitu ya agar di SD-nya lebih mudah. Mungkin ada tantangan yang lain dihadapi untuk menerapkan program transisi PAUD SD ini Bunda. Iya, memang kadang-kadang miskomunikasi sih dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terutama dari Dinas Pendidikan. Kadang-kadang ada miskomunikasi dari orang tua. Tetapi dengan kolaborasi, dengan koordinasi, lalu juga ada refleksi di situ. Inilah cara kami untuk meminimalisir miskomunikasi yang muncul dari orang tua kepada kebijakan dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Jadi kami berharap dengan kolaborasi, dengan koordinasi dan refleksi ini maka komunikasi yang agak mungkin agak terputus gitu ya. Ini kita sambungkan lagi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi saya rasa pasti ada pemecahannya. Ya, baik Bunda, berarti tadi kata kuncinya ada di membangun kembali komunikasi yang terputus ya Bunda ya, terutama kepada orang tua yang mungkin sampai saat ini konsep dasarnya mengenai pembelajaran di PAUD itu masih belum berubah gitu Bunda ya. Jadi menjadi tantangan kita bersama bagi teman-teman pendidik sahabat guru PAUD Dikmas untuk mensukseskan program transisi PAUD SD ini. Baik Bunda, kita akan berlanjut lagi Bunda gitu. Dari kebijakan praktik-praktik baik yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dengan sahabat guru PAUD Dikmas semuanya, kami yakin bahwa Bunda selaku pimpinan daerah di sini gitu ya di Kabupaten Banyuwangi itu punya perhatian khusus untuk pendidikan anak usia dini. Nah, untuk mendukung berjalannya kebijakan Bunda itu pasti akan membutuhkan keterlibatan dari guru TK, dari pendidik PAUD gitu ya. Adakah program khusus yang Bunda kembangkan bersama dengan tim di Banyuwangi ini untuk meningkatkan kompetensi khususnya bagi guru-guru PAUD kita, Bunda? Iya, jadi kalau bicara terkait dengan apa sih perhatian pemerintah daerah gitu ya terhadap guru-guru PAUD, ya memang kebanyakan orang pasti beranggapan bahwa perhatiannya dalam bentuk insentif saja. Oke, ya. Iya betul. Bagi kami tidak. Memang kami memberikan insentif kepada guru PAUD ya dengan bentuk dana. Tetapi tidak hanya itu, tidak cukup dengan itu. Kadang-kadang kita belajarlah dari beberapa kasus ya dukungan pemerintah pusat kepada guru-guru. Tetapi ternyata tidak dimanfaatkan oleh guru-gurunya untuk meningkatkan kompetensi. Maka kami juga sediakan selain dana anggaran untuk untuk para insentif para guru PAUD, ya. Tetapi kami juga membuat kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi para guru PAUD. Ya seperti misalkan ada pelatihan, ya lalu juga ada pendampingan, ya. Lalu juga bagaimana kita bantu sarana prasarana dan sebagainya. Nah itu bagian dari bagaimana kita meningkatkan kompetensi para guru PAUD. Tidak hanya insentif, tapi juga bagaimana pengetahuan, ya, ilmu yang mungkin mereka sendiri masih terbatas. Iya. Baik, jadi tadi kita coba tarik garis benang merah itu kalau peningkatannya itu tidak hanya melalui insentif ya Bunda ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada teman-teman sahabat guru PAUD semua. Yang paling dibutuhkan sebenarnya. Betul. Jadi bukan hanya insentif, jadi pengetahuannya, wawasannya itu harus ditingkatkan semua kompetensi, termasuk ada sarana prasarana juga ya ditingkatkan ya Bunda ya. Baik, dari semua program peningkatan kompetensi PAUD yang sudah Bunda jalankan, kalau boleh tahu dampak yang sudah dirasakan sampai dengan saat ini, perubahannya itu dari sebelum Bunda menjalankan itu sampai dengan saat ini sejauh apa Bunda? Ya alhamdulillah saya merasa bahwa kompetensi dari guru-guru PAUD semakin meningkat. Pendampingan lalu pola pikir para guru PAUD itu juga semakin meningkat. Saya di program Bunga Desa saya selalu bertemu dengan salah satunya guru-guru PAUD.
Dan di situ juga bagian dari pemberian peningkatan kompetensi. Jadi ada materi-materi yang diberikan ketika program Bunga Desa oleh guru-guru PAUD. Ya. Okay. Nah di situ saya melihat bahwa ternyata guru-guru PAUD di tingkat desa pun, ya di desa yang ada di desa-desa pun itu juga sudah sangat memahami konsep-konsep dari pendidikan anak usia dini ini. Gitu. Sudah mulai ya bergeser. Mereka sudah mulai bergeser dari yang pemahamannya konvensional sudah sesuai dengan zamannya lah sekarang seperti itu. Iya, baik, berarti sudah mengarah ke arah yang lebih baik dan mungkin tugas kita sekarang bersama-sama ya Bunda ya untuk menjaga dan membawa itu ke arah yang lebih baik lagi. Baik Bunda, kita akan sedikit bergeser karena saya dengar kabarnya Bunda Ipuk ini juga begitu mahir dengan mendongeng. Jadi kita pengen dengar bersama-sama nih, mungkin dari Bunda bisa mendongeng dengan singkat gitu kepada sahabat guru PAUD Dikmas semuanya. Mungkin berkenan Bunda. Aduh, saya kalau mendongeng nggak bisa sebentar. Oh, mendongeng nggak bisa sebentar ya, jadi ditunggu. Mungkin nanti kita bisa buat sesi khusus mendongeng dari Bunda Ibu. Boleh. Boleh nanti ditunggu, mungkin boleh dicontohkan singkat Bunda mendongengnya. Ya. Halo anak-anak. Apa kabar ya? Jadi saya malu. Hari ini Bunda akan bercerita kepada kalian tentang apa ya? Kalian mau cerita tentang apa? Ya kayak gitu deh. Kayak gitu ya, luar biasa sekali Bunda. Aduh, kalau saya didongeng juga saya anteng ya jadinya kalau didongeng lama sama Bunda Ipuk. Intinya kan kalau dalam mendongeng kan ada bukan hanya sekedar saya yang berbicara tapi ada respon dari anak-anak. Betul. Jadi makanya kenapa saya menanyakan kepada anak kalian, anak-anak mau cerita apa? Biar anak-anak itu respon, aku mau cerita ini, mau cerita. Nah, itulah jadi hidup dong. Jadi hidup mendongeng itu perlu interaktif dari anak-anak langsung ya Bunda ya. Bunda, saya pengen tahu nih pandangan Bunda mengenai orang tua yang sampai dengan saat ini itu masih suka gitu lah atau rajin mendongeng kepada anaknya. Gimana menurut Bunda mengenai kebiasaan itu? Iya, saya sangat apresiasi sekali ya bagi orang tua, ayah bunda yang mau gitu meluangkan waktunya untuk mendongeng atau menyempatkan waktu untuk menceritakan gitu ya sesuatu hal apa saja gitu kepada anak-anaknya, baik itu dari buku maupun juga dari pengalaman orang tua. Itu saya sangat apresiasi sekali karena dengan orang tua yang rajin mendongeng atau mengajak putra-putrinya bercerita, itu akan ada bonding antara orang tua dengan anak. Ya, akan timbulnya bonding, timbulnya ikatan gitu ya. Yang ini juga akan sangat berdampak ketika anak nanti sampai dewasa, akan berdampak pada tumbuh kembang anak tersebut gitu. Jadi kehadiran orang tua, sesibuk apapun orang tua, kalau misalkan masih menyempatkan diri untuk mendongeng, bercerita, wah itu saya sangat apresiasi sekali. Iya, baik. Bunda, kalau boleh tahu ada nggak sih program yang Bunda sedang jalankan untuk mendukung kebiasaan-kebiasaan mendongeng ini, Bunda? Ya, jadi sekali lagi saya nyebut Bunga Desa ya. Bunga Desa. Karena di awal tahun 2024 ini, ketika saya menjalankan program Bunga Desa, saya juga sudah melaunching. Saya sudah melaunching Banyuwangi Mendongeng. Banyuwangi Mendongeng. Ya, jadi ini kita mengajak kepada guru-guru PAUD untuk juga menyempatkan di sela-sela aktivitas mengajarnya untuk juga mendongeng, ya. Mendongeng dan juga mengajak pada orang tua untuk juga menyempatkan waktu mendongeng. Nah, dan kita juga ada beberapa kegiatan terkait dengan mendongeng. Kita juga lakukan pelatihan-pelatihan kepada para ayah bunda PAUD, ya, maksudnya para guru-guru PAUD. Para guru PAUD, ya. Lalu juga kita ada lomba mendongeng, ya, untuk meningkatkan menyemangati mereka gitu ya dengan hadiah-hadiah ya yang mungkin bisa menambah mereka semangat gitu aja. Ya, betul. Ya, dan juga bagaimana kita juga meningkatkan kompetensi guru-guru agar pola-pola mendongengnya juga semakin lebih menarik gitu ya. Cerita-ceritanya juga lebih menarik kepada anak-anak. Iya. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas, tadi kita setelah dengarkan ya gimana
program yang dijalankan oleh Bunda Ipuk mengenai mendongeng ini luar biasa sekali. Ada pelatihannya, bahkan sampai ada lomba-lomba ya yang menarik itu kreativitas dari guru-guru PAUD maupun dari orang tua yang lebih intens lagi untuk mendongeng kepada anak didik kita. Baik Bunda, banyak sekali program tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan sahabat guru PAUD Dikmas. Kira-kira masih ada nggak sih program yang menurut Bunda Ipuk masih belum dijalankan nih gitu, masih ada inovasi-inovasi yang akan segera nih keluar lagi nih dari Bunda? Ya, sebenarnya sih kalau keinginan untuk membuat program gitu ya banyak ya, banyak sekali, dan apalagi terkait bagaimana dengan pendidikan PAUD ini juga bisa semakin lebih baik lagi ya, dan bisa didukung oleh banyak pihak. Jadi kami di Dinas Pendidikan ini ada beberapa program yang memang sudah terjadwal. Jadi kami ada program Jambore bermain dengan menyenangkan. Jambore bermain ya, dengan menyenangkan. Bermain. Jadi kami masukkan dalam Banyuwangi Festival. Kita setiap tahun ada program memengan. Tapi di tahun ini akan sedikit berbeda gitu ya, karena kami bentuk dengan kegiatannya dengan buat jambore. Itu yang belum terlaksana. Lalu juga berbagai kegiatan lain yang kita ingin lakukan, seperti contohnya kalau kita ingin mendongeng pasti erat kaitannya dengan buku ya, buku. Nah, maka harapan saya tidak hanya buku-buku untuk anak-anak dengan taraf SD, dengan taraf SMP dan SMA serta kuliah yang ada di perpustakaan. Kami juga ingin memperbanyak buku-buku bertaraf standar PAUD ya. Standar PAUD ya. yang ada di perpustakaan kita. Iya. Bunda, saya tertarik tadi program Jambore tadi, infonya mungkin belum terlaksanakan ya. Rencananya Bunda seperti apa terkait program Jambore bermain ini, Bunda? Ya, jadi selama ini kan konsep kami adalah permainan lokal, permainan lokal ya, permainan ya masa kecil kita lah, bukan yang generasi Z lah. Bukan generasi Z, ya betul. Jadi kita ingin anak-anak kita juga mengetahui permainan-permainan yang menggunakan bahan baku lokal seperti itu, tidak harus gadget gitu. Nah, jadi konsepnya tidak jauh dari itu, tetapi mungkin nanti juga bagaimana dibuat lebih meriah ya, lebih meriah, lebih banyak anak yang terlibat, dan kami lakukan di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Gitu. Jadi semua anak-anak di Kabupaten Banyuwangi bisa terlibat. Itu rencana kapan, Bunda? Ini biar disaksikan semua nih sama sahabat guru PAUD Dikmas yang menantikan Jambore bermainnya. Ya, insya Allah akan dilakukan di tahun 2024 ini. Tahun 2024 ini ya. Ditunggu aja waktunya. Iya, dinantikan loh itu sahabat guru PAUD semua program Jambore bermainnya yang tadi sangat luar biasa konsepnya sudah ya, Bunda. Oke, Bunda. Saya pengen mendengar harapan Bunda nih mengenai pendidikan kita, khususnya untuk guru TK dan pendidik PAUD. Harapan Bunda seperti apa? Ya, harapan saya teman-teman yang terlibat dalam dunia PAUD, baik itu guru, baik itu orang tua gitu ya, punya komitmen yang sama ya, punya komitmen yang sama dalam mendampingi anak-anak kita di usia PAUD. Lalu terkait dengan gurunya, saya berharap guru-guru PAUD ini, ayah bunda PAUD ini nanti mudah-mudahan semakin punya kompetensi yang baik, punya semangat untuk bisa menjadikan dunia PAUD ini menjadi hal yang menyenangkan bagi anak-anak kita, dan saya berharap juga bagaimana guru-guru ini terus bisa mengupgrade dan mengupdate ya kompetensinya, serta juga nanti bisa menjalin kolaborasi dengan banyak pihak ya. Karena guru yang punya komitmen, guru yang bahagia gitu, itu pasti akan menghasilkan anak-anak yang bahagia. Luar biasa sekali, Bunda. Jadi sahabat guru PAUD semua, kita dengarkan tadi gimana harapan dari Bunda kita gitu, agar kita sama-sama pertama harus menjaga semangat ya, Bunda ya. Menjaga semangat kita, kemudian
menjaga komitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi gitu ya Bunda ya, biar nambah lagi belajarnya, nambah lagi pelatihannya, dan jangan lupa meningkatkan kolaborasi. Kolaborasinya tadi ada dengan orang tua maupun pihak lainnya juga ya Bunda ya, untuk dan betul. Baik Bunda, ini kita akan beranjak ke, kita pengen mendengar kata-kata motivasi nih dari Bunda Ipuk. Bahasa kerennya quote-quote gitu ya, gitu. Agar terutama nih pendidik-pendidik di PAUD kita itu bisa tetap menjaga semangat gitu ya, seperti yang tadi Bunda sampaikan. Untuk generasi emas Indonesia tahun 2045. Ditunggu nih quote-nya dari Bunda Ipuk. Silakan Bunda. Ya, kepada sahabat-sahabat saya, para ayah bunda PAUD, dunia ini bergerak dengan cepat. Teknologi juga bergerak dengan pesat. Dengan pesat, iya. Jadi dunia ini bergerak dengan cepat. Teknologi bergerak dengan pesat. Maka ayah bunda sekalian, ayo kita sama-sama terus upgrade dan update kemampuan kita semuanya. Dan mari kita jalin kolaborasi dengan banyak pihak agar dunia PAUD semakin lebih baik lagi, semakin maju dan semakin bermanfaat bagi anak-anak kita. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa sekali quote dan motivasi dari Bunda kita yang sangat luar biasa di Kabupaten Banyuwangi ini. Kalau saya mungkin kerjaan di Banyuwangi, mungkin bisa pengen ngobrol lebih lama lagi nih dengan Bunda nih. Boleh, nanti next ya. Iya, tapi sayang kita mungkin masih terbatas waktu ya Bunda. Lain kali kita bisa sambung lagi cerita-ceritanya, ngobrol-ngobrolnya. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, kita sudah mengobrol dengan Bunda Ipuk yang sangat luar biasa sebagai seorang perempuan yang hebat dan mampu menunjukkan perhatiannya untuk pendidikan Indonesia, khususnya pendidik PAUD di Kabupaten Banyuwangi ini. Sahabat guru PAUD Dikmas yang sangat luar biasa, demikian perjumpaan kita pada Bintang Podcast di hari ini. Semoga bunda-bunda PAUD semua, ayah PAUD semua tetap sehat dan tetap semangat. Mungkin untuk closingnya saya ada sedikit pantun untuk Bunda Ipuk yang sangat luar biasa sekali memberikan informasi, motivasi dan juga semua hal-hal baik yang sudah di-sharing pada sesi podcast kita hari ini. Lihat pesawat naik pohon randu. Kami mohon kehadiran sahabat karena membuat kita selalu rindu. Gitu. Baik, sahabat guru PAUD semuanya, saya Made dan saya Ipuk. Bunda Ipuk beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.